Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ratu Cika Ayu Andari, Savitri Dwi Amelia Abdullah, Citra Tasya Wirani, Nurilahi Friska Handayani, dan Muhammad Alif Mutakin. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami pada mata kuliah pengolahan limbah industri dengan topik yang akan kami sampaikan yaitu pengolahan air limbah pada PT Yuasa Battery Indonesia. Baik, berikut merupakan outline yang akan kami sampaikan, di mana terdapat profil perusahaan, kemudian status proper perusahaan, kemudian block flow diagram proses produksi baterai, kemudian block flow diagram pada pengolahan limbah cair, dan yang terakhir yaitu saran. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Savitri. Berikut adalah profil perusahaan dari PT Yuasa Battery Indonesia. Next. PT Yuasa Battery Indonesia merupakan perusahaan swasta asing yang merupakan salah satu anak perusahaan dari GS Yuasa International Limited. Perusahaan ini didirikan di Tangerang pada tanggal 14 Mei 1975. Pada saat itu, produksi masih pembuatan aki mobil dengan pasar domestik. Seiring dengan kepercayaan yang mulai didapatkan dari pelanggan, proses produksinya berkembang hingga menjadi produk aki mobil, motor, dan industrial. Saat ini, perusahaan memproduksi aki untuk kebutuhan pasar domestik, original equipment manufacturer atau OEM, industrial, dan pasar luar negeri atau ekspor. Beberapa pabrik-pabrik motor yang dipasok baterainya oleh perusahaan sebagai OEM adalah Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki. Di antara negara-negara yang menjadi tujuan ekspor adalah di Asia ada Bahrain, Saudi Arabia, Lebanon, Sri Lanka, dan Sudan. Di Afrika ada Nigeria, Uganda, Gabon, Tanzania, Liberia, Ethiopia. Di Eropa ada Prancis, Spanyol, Italia, Belanda, dan Yunani. Dan di Amerika Latin ada Dominika, Haiti, Guatemala, Argentina, Brazil, dan sebagainya. Perusahaan ini telah memperoleh sertifikasi dengan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2015 yang diturut sertakan dalam kebijakan mutu dan lingkungan perusahaan. Next. PT Yuasa Battery Indonesia berlokasi di Jalan MH Tamrin nomor 1 Panunggangan Utara Tangerang, RT 1 sampai RT 4, RW 1 Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Next. Baik, selanjutnya ada terkait proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, mekanisme proper ialah terdapat 5 kategori, yakni hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Untuk kategori hitam, itu merupakan tidak ada upaya sama sekali dari perusahaan dalam mengelola manajemen lingkungannya. Kemudian terdapat kategori merah yang tidak taat terhadap peraturan yang sudah diberikan ataupun diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian terdapat proper biru di mana sudah mencapai ketaatan dalam pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah B3, pengelolaan ekosistem gambut, potensi kerusakan lahan tambang, pengelolaan sampah, dan pengelolaan bahan B3. Nah, kemudian di atasnya lagi terdapat proper hijau yang mana sudah melewati tahap life cycle assessment, di mana terdapat juga eko-inovasi sosial, sehingga aspek lingkungan dan sosial yang tujuannya untuk pengelolaan lingkungan di industri tersebut dapat termanage dengan baik. Kemudian yang paling atas ialah terdapat proper emas. Nah, di sini proper emas merupakan proper paling tinggi dengan keunggulan lingkungan yang merupakan kategori beyond compliance, sama dengan proper hijau. Sedangkan untuk 3 proper sisanya, yakni hitam, merah, dan biru, itu merupakan kategori compliance saja atau hanya taat saja. Sehingga aspek lingkungan seperti CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja ataupun proper yang akan nantinya didapatkan. Kemudian, untuk PT Yuasa Baterai Indonesia sendiri, sebagai perusahaan yang bergerak di industri baterai,
telah ikut berpartisipasi dalam proper demi mewujudkan produksi baterai yang bersahabat dengan lingkungan dan demi terjaganya lingkungan kerja dan lingkungan sekitar pabrik agar tetap asri dan terhindar dari polusi dan pencemaran bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan surat keputusan nomor 386 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu menyebutkan bahwa PT Yuasa Batra Indonesia telah mendapatkan proper biru dengan kategori sesuai dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, atau dalam hal ini termasuk ke dalam kategori compliance. Nah, kemudian proper biru ini termasuk ke dalam kategori compliance, di mana perusahaan telah menetapkan sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001 tahun 2015 yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, peraturan yang ditetapkan seperti pengelolaan limbah B3 secara mandiri dan persyaratan AMDAL atau analisis dampak lingkungan itu telah dilaksanakan oleh PT Yuasa Batra Indonesia dengan baik. Kemudian saat ini PT Yuasa Batra Indonesia juga kembali turut aktif dan diundang kembali untuk menjadi proper peserta pada tahun 2023 nanti. Dengan evaluator atau yang melakukan penilaian terhadap kinerja dari PT Yuasa Batra Indonesia ini, itu merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK secara langsung. Kemudian untuk mencapai target proper hijau, dikarenakan PT Yuasa Batra Indonesia ini masih dalam kategori biru, sehingga untuk peningkatannya ialah menuju proper hijau. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk proper hijau itu diperlukan inovasi sosial dan ekoinovasi. Seminimal-minimalnya ialah ekoinovasi berdasarkan Permen LHK nomor 1 tahun 2021, di mana terdapat life cycle assessment yang di mana tujuannya untuk untuk meningkatkan sistem dari penerapan manajemen lingkungan dan mengurangi limbah yang terproduksi, ataupun dinamakan dengan net zero waste. Kemudian melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility, perusahaan juga bisa melakukan aksi Go Green. Aksi ini sudah pernah dilakukan PT Yuasa, seperti melakukan penanaman 1 juta pohon, kemudian memberikan bantuan pangan dan paket sembako kepada para korban ataupun para masyarakat yang terkena COVID-19 pada tahun 2019. Namun hal itu masih tetap memberikan dampak proper biru, belum mencapai proper hijau. Sehingga untuk kedepannya diperlukan bukti ataupun kemajuan yang lain terkait CSR yang dilakukan, seperti dekarbonisasi dan program-program aksi hijau lainnya. Next. Selanjutnya ada block flow diagram untuk proses baterai aki di PT Yuasa Batra Indonesia. Proses pembuatan baterai aki ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu lead oxide making. Batangan pure lead akan melalui proses milling pada ball mill yang bekerja secara otomatis untuk menghasilkan serbuk timah hitam atau lead oxide. Sebelum memasuki ball mill, timbal akan dicairkan, kemudian dicetak menjadi bar dan dipotong menjadi kubus. Dari ball mill, lead oxide ini akan disimpan dalam silo. Selanjutnya ada proses grade casting. Lead CA alloy melalui proses mesin semi otomatis untuk proses grade casting. Desain grade dirancang agar aktif material ini dapat melekat, tahan lama, dan memiliki daya hantar yang baik. Casting dilakukan dengan mengalirkan cairan timah hitam ke dalam cetakan yang dijaga dalam suhu yang merata. Kemudian grid akan didinginkan selanjutnya melalui proses aging sebelum berlanjut ke proses casting. Selain grid, bagian pole atau terminal dari aki dibuat juga dengan melalui proses casting. Selanjutnya itu ada proses pasting, di mana serbuk dari lead oxide akan melalui proses mixing dalam mixer dengan sulfuric acid, air, dan juga aditif, sehingga membentuk pasta.
Pasta ini akan berfungsi sebagai aktif material dalam baterai aki. Nah, proses pasting ini dilakukan dengan melapiskan pasta ke grid menggunakan suatu mesin khusus menjadi plat. Nah, plat yang sudah jadi itu dikeringkan menggunakan oven dan kemudian dilanjutkan dalam ruangan khusus selama 2-3 hari. Selanjutnya, proses formation. Plat-plat yang sudah kering itu kemudian akan melalui proses charging, di mana proses charging ini berfungsi untuk memberinya muatan. Besarnya arus listrik itu akan bergantung pada tipe produk aki yang diinginkan. Selanjutnya ada proses baterai assembly. Nah, perakitan komponen baterai dilakukan oleh mesin perakitan baterai yang didukung oleh tenaga yang sudah ahli. Proses ini terbagi menjadi proses stacking, element burning, inserting, intercell welding, bonding, terminal post making, dan finishing. Selanjutnya proses electrolyte filling baterai. Nah, baterai yang sudah dirakit kemudian diisi dengan larutan electrolyte untuk pembuatan wet baterai, sedangkan dry baterainya itu akan langsung ditutup dan disegel menggunakan aluminium foil dan menyertakan elektrolit dalam set package-nya. Selanjutnya itu yang terakhir proses pasting. Proses ini proses wet baterainya itu akan dilanjutkan diberikan penutup, kemudian didinginkan, di-aging, dan yang terakhir itu dilakukan hydrate testing. Baterai yang sudah sesuai akan diberikan supplementary charge untuk kemudian di-packing dan diinspeksi sebelum sampai ke pelanggan. Nah, ini dapat dilihat gambar proses untuk pembuatan baterai aki, di mana pada gambar ini prosesnya itu sampai proses pasting. Nah, dari proses yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan baterai aki ini yang paling banyak memiliki limbah produksi, yaitu proses pasting dan proses baterai assembly. Selanjutnya ada block flow diagram untuk pengolahan limbah cair. Nah, air limbah input yang berasal dari proses produksi, laboratorium, dan domestik akan ditampung pada bak penampung A1, di mana pada bak A1 ini pH-nya menunjukkan angka sekitar 0 sampai 2, dan pada bak ini petugas laboratorium akan mengambil sampel air untuk dianalisis kandungan sulfat, kandungan timbal, derajat keasamannya atau pH, dan air pada bak A1 ini akan dipompa ke bak A2 dan A3 untuk diproses. Pada bak A2, air limbah akan ditambahkan NaOH dengan cara dihomogenkan dengan mixer untuk menaikkan pH air menjadi sama dengan 10. Kemudian keluaran dari bak A2 akan dialirkan menuju bak A3 dan kemudian akan dipompa menuju bak A4. Nah, sebelum dipompa menuju ke bak B1, air ini akan didiamkan beberapa saat agar endapan dan air terpisah. Selanjutnya setelah terpisah dengan lumpur, air akan dipompa menuju bak B1. Nah, selanjutnya, air limbah hasil produksi yang dialirkan menuju bak penampungan A1 sampai dengan A4, selanjutnya dialirkan menuju bak penampungan B, di mana bak penampungan B ini terdapat dari bak B1 sampai dengan bak B7. Kemudian, pada bak B1 ini akan ditambahkan bahan kimia berupa metal remover atau polimer yang berfungsi untuk menurunkan kadar timbal dalam air limbah sambil diaduk menggunakan mixer. Kemudian setelah itu masuk ke bak penampungan B2, di mana pada penampungan bak B2 di sini disertai dengan pengadukan kembali menggunakan mixer. Dan selanjutnya air limbah tersebut dialirkan menuju ke bak penampungan B3.
Nah, kemudian pada bak penampungan B3 di sini ditambahkan high flow dan juga HCl, di mana high flow ditambahkan untuk menurunkan pH air di sekitar lebih kurang dari 7. Nah, apabila pH-nya masih belum stabil, akan ditambahkan dengan HCl hingga pH-nya lebih kurang dari 7. Dan kemudian keluaran dari bak B3 ini dialirkan menuju bak penampungan 4. Nah, pada bak penampungan B4 dan B5 di sini terdapat pH kontrol untuk menjaga pH air di sekitar 7. Nah, apabila pH tidak stabil, maka ditambahkan high flow kembali. Dan pada bak B5 juga ditambahkan Hiscave untuk menurunkan kadar sulfat dalam air. Kemudian setelah pada bak penampungan B5 di sini, air akan dialirkan menuju bak penampungan B6 untuk mengalami proses sedimentasi. Nah, di mana pada bak B6 ini, keluaran hasil sedimentasi akan dialirkan menuju sludge tank untuk dilakukan proses penyaringan. Nah, kemudian air limbah akan diproses menuju bak penampungan B7, di mana pada bak B7 ini terdapat air yang sudah bebas dengan lumpur. Nah, setelah dari bak B7 ini, air akan mengalir turun ke bawah menuju bak C1 yang letaknya lebih rendah dibandingkan bak A dan juga bak B, di mana pada bak penampungan C1 di sini, air akan dipompa menuju filter tank 1 dan juga filter tank 2 untuk dilakukan penyaringan. Kemudian, air hasil yang telah disaring akan dialirkan menuju bak penampungan C2. Nah, pada bak C2 di sini, air dipompa lagi menuju filter tank 3 untuk dilakukan penyaringan kembali agar didapatkan air yang bebas dari kotoran. Dan air yang sudah difiltrasi akan dialirkan menuju bak penampungan C3. Kemudian pada bak C3 merupakan bak penampungan air limbah terakhir sebelum dialirkan ke pipa pembuangan ke sungai. Dan sebelum dibuang, air akan ditambahkan dengan deformer yang berfungsi untuk membuat zat anti busa agar air yang akan dibuang ke sungai tidak berbusa. Dan air pada bak ini dinamakan dengan air limbah output. Nah, jika sudah ada persetujuan dari petugas yang menyatakan bahwa air limbah telah sesuai dengan standar baku mutu, maka operator akan membuka pipa air dan air output akan dibuang ke sungai. Nah, kemudian sludge atau lumpur yang ditampung pada sludge tank di sini kemudian diolah menuju pada filter press dengan cara sludge-nya diberi tekanan udara yang tinggi agar sludge menjadi lebih padat dan kering. Kemudian filter press di sini nantinya akan menghasilkan cake. Nah, kemudian cake tersebut akan dikemas untuk diolah kembali oleh PT NFO. Selanjutnya untuk saran, yang pertama perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk menganalisis kualitas air di lingkungan sungai, apakah adanya cemaran timbal dan sulfat yang melewati baku mutu. Yang kedua, ada menambah parameter pengujian kadar logam berat yang lain pada analisis limbah. Karena pada komponen aki tidak hanya memakai logam timbal Pb saja. Selanjutnya perlu dilakukannya validasi data seperti akurasi, selektivitas, batas deteksi, LOD dan LOQ, ketangguhan metode, robustness, dan recovery. Selanjutnya ada melakukan kalibrasi instrumen secara berkala agar dapat memberikan hasil analisis yang akurat. Dan yang terakhir, menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, dan jas lab perlu diperhatikan selama proses analisis agar kesehatan dan keselamatan tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.